Apa penyakit lupus? Lupus adalah penyakit autoimun yang dapat mempengaruhi berbagai bagian tubuh, termasuk kulit, sendi, ginjal, otak, darah, dan organ lainnya. Pada lupus, sistem kekebalan tubuh menyerang jaringan tubuh sendiri, menyebabkan peradangan dan kerusakan. Gejalanya bervariasi dari ringan hingga parah, dan dapat meliputi ruam kulit, nyeri sendi, kelelahan, demam, gangguan ginjal, dan gangguan pada organ lainnya. Penyebab lupus belum sepenuhnya dipahami, namun diduga melibatkan kombinasi faktor genetik, lingkungan, dan hormonal. Faktor risiko yang dapat berkontribusi termasuk genetik. Ada bukti bahwa faktor genetik memainkan peran dalam meningkatkan risiko seseorang untuk mengembangkan lupus. Orang yang memiliki anggota keluarga dengan lupus memiliki risiko lebih tinggi untuk menderita penyakit ini. Lingkungan, paparan terhadap faktor lingkungan tertentu, seperti radiasi sinar matahari, infeksi virus, paparan asap rokok, dan bahan kimia tertentu, telah dikaitkan dengan perkembangan lupus pada individu yang rentan. Hormon, seperti estrogen, tampaknya berperan dalam perkembangan lupus karena wanita lebih rentan terkena lupus daripada pria. Perubahan hormon selama masa pubertas, kehamilan, dan menopause dapat memengaruhi aktivitas penyakit lupus. Meskipun faktor-faktor ini diketahui berperan, penyebab pasti lupus masih belum dipahami sepenuhnya. Gejala lupus bisa bervariasi dari satu individu ke individu lainnya, dan dapat berkembang perlahan-lahan atau muncul secara tiba-tiba. Beberapa gejala umum termasuk ruam kulit, terutama di wajah, ruam kupu-kupu, nyeri sendi dan pembengkakan, kelelahan yang berlebihan, demam, gangguan pencernaan, seperti mual, muntah, atau diare, sakit dada dan kesulitan bernapas, sakit kepala dan gangguan mental, seperti kecemasan atau depresi, sensitivitas terhadap sinar matahari, perubahan warna jari tangan dan kaki saat terpapar dingin atau stres, fenomena Raynaud. Masalah ginjal, seperti protein dalam urin atau tekanan darah tinggi. Penting untuk diingat bahwa tidak semua orang dengan lupus akan mengalami semua gejala ini, dan gejalanya dapat bervariasi dari waktu ke waktu. Jika Anda mengalami gejala yang mencurigakan, disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter untuk evaluasi dan diagnosis yang tepat. Pengobatan lupus tergantung pada gejala dan tingkat keparahannya. Perawatan seringkali melibatkan kombinasi obat-obatan dan perubahan gaya hidup. Berikut adalah beberapa pilihan pengobatan yang umum digunakan untuk mengelola lupus. Obat antiinflamasi nonsteroid (OAINS) digunakan untuk mengurangi peradangan dan meredakan nyeri dan pembengkakan, seperti ibuprofen atau naproxen. Obat-obatan anti-malaria digunakan untuk mengontrol peradangan dan gejala kulit, sendi, dan organ internal, seperti hidroksiklorokuin. Kortikosteroid digunakan untuk mengurangi peradangan yang parah, seperti prednison. Namun, penggunaan jangka panjang dapat menyebabkan efek samping serius. Imunosupresan, obat-obatan ini menekan sistem kekebalan tubuh dan digunakan untuk mengurangi peradangan dan mencegah kerusakan organ, seperti metotrexate atau azathioprin. Obat biologis, terapi biologis, seperti belimumab, dapat digunakan untuk menargetkan jalur spesifik dalam sistem kekebalan tubuh yang terlibat dalam lupus. Perubahan gaya hidup termasuk menjaga pola makan sehat, berolahraga secara teratur, menghindari paparan sinar matahari berlebihan, dan mengelola stres. Pengobatan lupus harus disesuaikan dengan kondisi kesehatan individual dan harus diawasi secara ketat oleh dokter. Seringkali, pasien lupus memerlukan rencana pengobatan jangka panjang yang melibatkan kerjasama antara dokter umum, reumatolog, dan spesialis lainnya. Lupus saat ini tidak memiliki obat yang bisa menyembuhkan secara definitif. Namun, dengan perawatan yang tepat dan manajemen gejala yang baik, banyak orang dengan lupus dapat mencapai remisi, di mana gejalanya dapat dikendalikan atau bahkan tidak aktif sama sekali untuk jangka waktu tertentu. Remisi bisa bersifat sementara atau bertahan dalam jangka waktu yang lebih lama. Dalam beberapa kasus, pasien mungkin mengalami flare-up, membaiknya gejala setelah periode remisi. Meskipun begitu, dengan manajemen yang baik dan perawatan yang tepat, banyak orang dengan lupus dapat menjalani gaya hidup yang produktif dan memuaskan. Meskipun tidak ada diet khusus yang secara langsung menyembuhkan lupus, beberapa pantangan umumnya direkomendasikan untuk membantu mengelola gejalanya. Berikut adalah beberapa hal yang sebaiknya dihindari oleh penderita lupus.
Paparan sinar matahari berlebihan, sinar matahari dapat memicu flare-up pada kulit dan dapat memperburuk gejala lupus. Gunakan tabir surya dengan SPF tinggi, kenakan pakaian pelindung, dan hindari berada di bawah sinar matahari secara langsung, terutama pada saat yang paling terik. Stres berlebihan, stres dapat memicu flare-up lupus. Upayakan untuk mengelola stres dengan teknik relaksasi seperti meditasi, yoga, atau terapi kognitif perilaku. Merokok dapat memperburuk gejala lupus dan meningkatkan risiko komplikasi kesehatan lainnya. Hindari merokok dan tempat yang berisiko terpapar asap rokok. Konsumsi alkohol yang berlebihan, alkohol dapat memengaruhi respons tubuh terhadap obat-obatan lupus dan memperburuk gejala. Konsumsi alkohol dalam batas yang wajar atau konsultasikan dengan dokter Anda tentang kebijakan konsumsi alkohol yang aman. Makanan tertentu, beberapa orang dengan lupus menemukan bahwa makanan tertentu dapat memicu flare-up atau memperburuk gejala mereka. Ini bisa termasuk makanan pedas, makanan dengan kandungan sodium tinggi, makanan yang mengandung gluten, atau makanan yang menyebabkan alergi atau intoleransi makanan. Selalu penting untuk berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi yang berpengalaman dalam manajemen lupus sebelum membuat perubahan signifikan dalam diet atau gaya hidup Anda. Setiap individu dapat merespons berbeda terhadap faktor-faktor tertentu, dan rekomendasi perawatan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi kesehatan individual. Itulah pembahasan mengenai lupus, penyebab, pengobatan, apakah lupus bisa sembuh, serta pantangan bagi penderita lupus yang harus dilakukan. Jika Anda suka silahkan tekan tombol subscribe dan like, dan lihat video informasi kesehatan lainnya yang kami terus sajikan dan semoga berguna bagi kita semua. Jaga kesehatan selalu dan tetap gembira. Hayo dukung terus channel ini dengan menekan tombol subscribe dan like, dan tonton video kami yang terbaru. Karena dengan mendukung channel ini maka Anda ikut membantu kucing-kucing di jalanan dan terlantar. Karena hasil dari channel ini kami donasikan 75% buat kucing yang kami adopsi.